Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Feng Xichang terus bergerak maju, mencari bintang-bintang terdekat, serta bintang-bintang kritis yang dia kenal, tidak mengherankan, semua binatang luar angkasa kritis di atasnya musnah, sialan, iblis macam apa itu, dan dia membunuh mereka semua. Jika ini terus berlanjut, kita tidak memiliki salah satu dari mereka, bukankah kita akan bisa menyingkirkan produk ruang dan waktu sama sekali, tetapi kita tidak bisa membiarkan iblis ini membunuh semua binatang luar angkasa yang berbahaya. Feng Xichang tidak pernah terburu-buru, dia sebenarnya khawatir semua binatang luar angkasa yang kritis akan terbunuh, dan sungguh luar biasa bahwa tidak ada satu pun yang tersisa. Kelima bintang kritis berturut-turut telah terbunuh, dan orang yang dapat memiliki sarana seperti itu mungkin bukan yang keempat, tetapi yang kelima. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak dapat membunuh binatang luar angkasa yang kritis, dan kita tidak akan bisa melewatkan produk ruang dan waktu. Feng Xichang kami yang cepat tidak berani menunda, mengambil putri kedua dan mulai pergi ke ruang kritis berikutnya dengan kecepatan penuh. Raja Roh yang bertindak secara terpisah juga mulai menemukan petunjuk, dan mengirim sejumlah besar hantu roh untuk mencari. Mereka segera menemukan bahwa ini semua tersapu, dan bintang-bintang yang tidak meninggalkan satu binatang luar angkasa pun mengikuti petunjuk dan mulai mencari Xiao Yan dengan panik, dan langkah kaki Xiao Yan juga tidak berhenti, tetapi sekarang ranah kekuatan hanya membunuh klon jangkrik emas dari binatang luar angkasa kritis masih semakin meningkat. Ke arah yang tak terbatas. Keenam, tidak cukup untuk lebih dekat, bagaimana kita bisa menerobos? Xiao Yan keenam sedikit mengernyit, dan kemudian membunuh dua ruang kritis lagi, berkat esensi ruang dan waktu, itu telah terakumulasi menjadi 23.000, tetapi jelas tidak cukup untuk terus mencari binatang luar angkasa krisis setelah datang ke bintang lagi. Sosok Xiao Yan meraung, ada keberadaan lain di bintang ini, yang membuat Xiao Yan menunjukkan tatapan curiga, bagaimana mungkin ada keberadaan abadi bumi, dan tidak ada fluktuasi jiwa. Aura aneh semacam ini tidak lain adalah hantu roh dari rumah surgawi. Xiao Yan segera menggunakan metafora untuk menyembunyikan aura. Kekuatan hantu roh ini adalah mereka tidak dapat lagi mendeteksinya, dan kemudian mengamati kelompok sosok ini bukanlah yang diharapkan Xiao Yan. 7 atau 8 orang ini semuanya adalah Wu, dengan Bai Mou. Semuanya adalah hantu roh, benar saja. Itu adalah rumah surgawi mereka tampaknya menarik untuk menemukan saya tanpa menyia-nyiakan usaha apapun. Dan saya bisa merasakan krisis, bukan dari rumah surgawi, tetapi ada yang lain jika mereka harus bertarung, maka mata Xiao Yan tenggelam, tetapi itu membuat rumah Tianren, saya merasa itu karena mereka Xiao Yan bersembunyi di mana-mana, dan bahkan mengirim sejumlah besar hantu roh, mencarinya Xiao Yan tidak peduli dengan hantu roh ini, tetapi terus mencari binatang luar angkasa kritis dari bintang ini. Kekuatan klon jangkrik emas adalah kunci arbitrase ke-6. Dan begitu pecah, pertempuran pasti akan menarik hantu roh. Xiao Yan tidak terlalu khawatir, tetapi langsung memilih untuk menyerang binatang luar angkasa yang kritis, dan menyelesaikan pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Pertempuran dengan binatang luar angkasa yang kritis terlalu intens, sehingga roh dan hantu kuat lainnya di bintang ini juga tertarik. Dan ketika mereka tiba, yang tersisa hanyalah mayat binatang luar angkasa kritis. Xiao Yan terus bergerak maju, ada metafora, sangat sulit untuk menghalangi nafas dari hantu roh, juga sangat sulit untuk mengetahuinya, kecuali ketika peradangan untuk menghadapi binatang luar angkasa yang kritis, dimungkinkan untuk ditemukan oleh hantu roh, rumah surgawi dan raja roh, sekelompok orang yang makan di dalam dan di luar, harus memberi mereka pelajaran, dan kecepatan anti-inflamasi tidak berkurang. Dia tidak peduli jika dia tidak ditemukan, dia terus bergerak maju, tetapi dia hanyalah jejak, dan dia segera ditemukan oleh kelompok raja roh ini dan segera mulai mencari bahaya. Xing Chen membunuh dua binatang luar angkasa yang lebih kritis dan terus mengumpulkan esensi ruang dan waktu, dan jumlahnya menjadi 30.000. Tampaknya lapisan kelima dan keenam adalah klon yang telah menelan hampir 7 binatang luar angkasa yang kritis, dan klon jangkrik emas masih belum menerobos. Itulah sebabnya Dokter Kekaisaran takut. Suzu adalah bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara ini. Meskipun Raja Roh dari Gap Heavenly Mansion tidak menemukan Xiao Yan, mereka telah menemukan keanehan itu. Pasti ada alasan mengapa binatang luar angkasa yang kritis ini terbunuh satu demi satu.
Oleh karena itu, menurut petunjuk yang diperoleh, pengejaran anti-inflamasi segera diluncurkan. Dengan kecepatan tinggi, dia bolak-balik melalui berbagai bintang kritis. Dan Xiao Yan datang ke alam kritis ke-8, ini bukan bintang. Tetapi alam, penuh dengan gunung berapi, dan tidak ada uap air di benua yang mengalir bukan sungai, tetapi magma panas, dan binatang luar angkasa yang dapat bertahan hidup di alam ini semuanya adalah kekuatan fisik yang sangat kuat, dan mereka adalah atribut api, sehingga mereka dapat bertahan hidup di dunia magma ini. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, ada pesan dari suara siulan Chang Hong di langit malam, dan hantu-hantu akan datang. Ditemukan dalam bencana ini, dia hampir bisa memastikan. Selama dia ditemukan oleh kita, dia pasti akan mati. Ada total 6 orang yang datang ke sini. Tidak semua Raja Roh berkumpul, tetapi 6 Raja Roh seperti iblis kondensasi yang dipimpin oleh Tianxun berlari kencang di udara, dan kita semua telah membuka alam yang mulia, dan kekuatan blokade telah pulih ke hampir puncaknya. Yang bernama reinkarnasi yang mulia masih abadi di bumi ratusan tahun yang lalu, dan dalam waktu singkat, paling-paling, dia tidak lebih dari dewa abadi. Jenis dengungan pertama bukanlah bobot pertama, bahkan jika itu adalah bobot kedua. Di bawah pengepungan upaya bersama kami, lapisan ketiga semuanya terbunuh. Sebelum 6 Chang Hong mendekat, mereka berpotongan satu sama lain. Membicarakannya, mata Tianxun dan Ning Dimen bahkan lebih serius dan gila. Bagi mereka, ada kebencian paling langsung antara mereka dan Xiao Yan, mata dan tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang kuat, dan fluktuasi meningkatkan kecepatan secara ekstrim, dan mereka tidak sabar untuk segera datang ke Xiao Yan. Setelah beberapa saat, jalur pohon Chang Hong berhenti. Tidak jauh dari mereka, sosok lurus, memegang penggaris di satu tangan, dengan rambut tanpa angin di belakangnya, secara otomatis datang dari sisinya, dengan api, terus mengaduk dan berserakan. Sosok ini adalah Xiao Yan, yang telah lama menunggu di sini. Haha, ini benar-benar nyali anjing besar di sini, sepertinya dia telah mengetahuinya, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, pada akhirnya, itu akan menjadi jalan buntu, dan sudut mulut iblis hampir sampai ke akar telinganya, dan dia tertawa hampir gila. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.